Siap. Berlari mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu biasa dulu ya. Adam Saputra, Ahmad Gio, Ahmad Rafi Arkan, Arya Guna Ramadan, Azuri Ada. Oke, minggu lalu kan belajar sampai itu kan di hak dan kewajiban. Siapa yang masih ingat hak itu apa? Ya, hak itu hal yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban, ya hal yang harus kita penuhi dan harus kita lakukan. Jadi Ananda udah paham semua ya tentang hak dan kewajiban. Nah, oke. Hari ini kita masuk ke materi yang baru terkait dengan status, tugas, dan tanggung jawab warga negara. Suara. Nah, sekarang kita masuk tentang status, tugas, tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, ada yang tahu status itu apa? Status, ya identitas. Apa lagi? Yang lain? Yang perempuan, status itu apa? Status. Sekarang ibu tanya, status Ananda semua sebagai apa sekarang? Sebagai siswa dan pelajar. Nah, artinya status itu apa? Iya, identitas. Masuk tentang status sebagai warga negara. Nah, status Ananda sekarang apa? Sebagai warga negara. Hah? Ada nggak kata WNI sama WNA? Ada. WNI apa? Oke, WNI warga negara Indonesia. Kalau WNA? Ya, warga negara asing. Nah, sekarang Anda semua ini WNI atau WNA? WNI warga negara Indonesia. Berarti kita sebagai identitas kita atau status kita yaitu WNI. Nah, dalam menentukan status warga negara itu ada namanya asas. Oke, asas. Ada namanya asas ius sanguinis. Ada namanya asas ius soli. Nah, di sini ada dua asas. Ada asas sanguinus sama asas ius soli. Ada yang tahu? SMP udah pernah belajar. Nah, kalau asas sanguinis ini tuh perhatikan ya. Kalau asas ius sanguinis ini asas kewarganegaraan yang memperolehnya dengan cara atau memperoleh dari keturunan. Nah, kalau asas ius soli itu memperoleh kewarganegaraannya dengan cara atau memperolehnya dari kelahiran. Nah, contoh, aku kasih contoh. Kalau ius sanguinis keturunan, misalnya di sini keturunan Minang semua. Oh iya.
Ada yang nias. Keturunan Indonesia semua ada blasteran enggak? Ada yang blasteran dari luar negeri atau apa? Iur pribumi kan? Hah? Ada yang dari luar negeri. Nah, coba perhatikan. Di sini Ibu ada LKPD kasus terkait dengan materi status. Nah, setiap kelompok itu mengisi LKPD ini, ya. Nanti dipresentasikan salah satunya. Oke? Paham? Saat Andi bekerja di negara lain dan menerima kewarganegaraannya, Andi tidak melaporkan ke pemerintah Indonesia. Di Surabaya, dari orang tua warga negara Indonesia. Dalam usia 5 tahun, dia diadopsi secara legal. Silakan dicari jawabannya. Di pasalnya apa? Pemenuhan hak sosial. Apa ini yang Apa isinya? kewajiban membantu. Tancakin tuh pasalnya berapa. Kacakannya ngaji di bawah cik. Ayo, pasal 27 apa jawabannya? Nah, pasalnya apa jawabannya? Iya. Simpulkan bahwasannya status warga negara itu merupakan identitas, baik itu WNI atau WNA. Yang mana di Indonesia kita menganut asas ius sanguinis, yaitu memperoleh kewarganegaraan melalui keturunan. Kemudian untuk tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara itu ada 8 pasal yang mewakilinya, yaitu terkait dengan hak dan kewajiban. Hak apa? Yang harus kita peroleh atau kita dapatkan. Kewajiban? Yang harus dilakukan. Ya, yang harus dilakukan atau dijalankan. Berarti Anda semua harus menjalankan 8 pasal ini, baru diakui sebagai warga negara Indonesia. Paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Tanyalah. Kalau ada ibu yang nanya? Ada yang ditanyakan? Kenan. Ya, ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.